Muhammad diperintahkan kepada murid-murid yang lain, terimalah dia. Orang ini akan kupakai untuk sampaikan kebenaran kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jadi kalau misi penyelamatan dua agama besar di dunia ini ya, Pak Kris, Pak Pendeta Kris, lebih baik bertanya deh Pak Pendeta daripada menjelaskan. Lebih baik bertanya. Enggak, pertanyaan saya akan mengarah ke pertanyaan ya. Bang Suma katakan untuk orang Israel saja, sedangkan murid Yesus digunakan untuk bangsa-bangsa lain, termasuk mereka bisa berbahasa Arab. Nah itu, jadi kalau Injil yang dijelaskan ini ke dalam bahasa Arab, apa salah kita gunakan bahasa Arab diterjemahkan, Injil itu diterjemahkan ke bahasa Arab supaya orang Arab juga tahu tentang Taurat dan Injil itu. Ya itu aja dulu. Iya, baik. Sebenarnya udah jelas bagi kita yang belajar tentang perbandingan agama. Yesus itu mau dibawa kemanapun, tetaplah dia hanyalah nabi, rasul untuk Bani Israel menurut lisannya sendiri. Kalau di Al-Quran menurut Allah pencipta langit dan bumi, dan menurut Nabi Isa yang terkutip, terekam di dalam wahyu Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian. Yesus juga mengatakan itu. Sedangkan Kristen ini pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Itu Kristus yang berbeda. Karena memang ada Kristus palsu. Itu Kristus yang berbeda. Kalau Nabi Muhammad diutus, tadi kan dalilnya saya sudah membacakan kepada saudara. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Itu dalil. Dan yang mengatakan itu adalah Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, Kul, wahai Nabiku Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat manusia, kalau engkau itu adalah utusanku yang spesial, aku utus untuk seluruh umat manusia. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158. Ini tidak ada keraguan. Terus kemudian ketika berbicara mengenai ajaran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sifatnya universal. Bukan hanya sekedar pada zaman itu saja, tapi sampai kiamat masih relevan digunakan oleh manusia. Secanggih apapun, semodern apapun mereka hidup. Sedangkan kalau ajaran Nabi Musa sudah tidak zaman diperlakukan hari ini. Contoh, misalnya perintah untuk mengurung orang yang kena panu. Orang kena panu di dalam kitabnya Nabi Musa diminta dikurung 7 hari. Setelah dikurung tidak mandi-mandi, tidak ganti baju, dilepas dari kurungan, dikeluarkan dari kurungan masih ada panunya, bukannya disuruh mandi enggak, tapi ditambah lagi 7 hari. Begitu juga orang yang kena penyakit kusta, begitu juga wanita yang haid. Jadi itu sudah nggak bisa dipakai zaman sekarang. Nah, ketika kemudian saudara mengatakan ajaran Islam ini kan hanya untuk orang Arab, itu keliru. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan ajarannya kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kamu diutus untuk mengajarkan manusia, membimbing manusia kepada seluruh ajaran yang mereka harus lakukan selama mereka hidup. Itu perintah Al-Quran. Sedangkan Yesus nggak usah terlalu jauh dulu deh. Yesus untuk orang Indonesia terlalu jauh, 2000 tahun lamanya. Yesus untuk orang Roma aja dulu. Ada nggak dalilnya? Yesus untuk orang Romawi ada nggak dalilnya? Sedangkan Kristus
Kristen secara organisasi itu diterima dari Katolik, dari otoritas Katolik Romawi. Kitabnya pun demikian. Dari sana munculnya hingga muncul Protestan dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahan ada tidak legitimasi dari Yesus untuk non-Yahudi, sedangkan dipertontonkan cerita dari pewarta yang ada di dalam kitab saudara. Yesus di dalam kitab Matius 15 itu ya mengatakan kepada orang Kanaan, orang Samaria sebagai guguk, tidak disebutnya sebagai domba. Apatah lagi kita yang ada di sekarang di Indonesia ini. Dan lagi-lagi Yesus juga memang mengatakan minta kepada penolong, minta kepada Bapa, kepada Tuhannya agar menurunkan kemudian, agar mengutus kemudian penolong lain, seorang penolong lain. Seorang itu berarti manusia. Ketika berbicara mengenai roh kudus, roh kebenaran, itu berbicara nabi. Kalau roh kudus itu berbicara malaikat. Tidak ada berbicara Tuhan di situ. Roh Kudus itu berbicara malaikat. Kalau roh kebenaran itu berbicara nabi. Jadi roh kudus diutus kepada nabi. Roh kudus diutus kepada roh kebenaran. Itu polanya. Tapi Kristen ini kan tidak ngerti apa itu roh kudus. Menganggap Tuhan itu roh kudus. Menganggap roh kudus itu adalah merpati, menganggap bahwa pencipta langit dan bumi itu pernah jadi roh kudus, menjadi roh. Enggak. Roh kudus yang datang kepada Maria itu adalah Gabriel yang datang pada bulan ke-6. Roh kudus itu adalah Gabriel itu sendiri. Kalau roh kebenaran itulah manusia yang diminta oleh Yesus dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain, yaitu roh kebenaran. Itulah dia, Nabi Muhammad. Jadi saya simpulkan roh kebenaran itu seorang nabi. Bukan roh saja, tapi seorang nabi. Nabi yang jasadnya bersih, yang rohnya juga bersih. Pikirannya bersih, niatannya bersih, kerjanya hanya berserah diri dan bertobat ketika dia khilaf. Itu disebut roh kebenaran karena dia membawa kebenaran. Bukan membawa kesesatan, bukan membantah Tuhan. Kan begitu saudara. Jadi jelas dalam Al-Quran itu kaidahnya. Nabi Muhammad diutus kepada anda, kepada seluruh umat manusia. Yesus itu bukan untuk anda. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Nah, adapun yang mengaku-ngaku dirinya diutus untuk untuk seluruh manusia, ada dua, Nabi Muhammad dan iblis. Iblis itu diturunkan ke bumi untuk mencobai seluruh umat manusia, seluruhnya dari zaman Adam sampai kepada cucu-cucu hari kiamat. Iblis itu diberi ruang untuk mencobai seluruh umat manusia. Itu iblis. Yang kedua, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Jadi dua tokoh yang diutus oleh Allah, pencipta langit dan bumi, iblis versus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, iblis pun diberi ruang untuk mencobai seluruh umat manusia. Nah, sedangkan Yesus, dia hanya diutus kepada Bani Israel. Bisa tidak iblis itu ngaku-ngaku Yesus Kristus? Bisa. Bisa nggak iblis nyamar malaikat terang? Bisa. Bisa nggak iblis menyamar seperti Yesus Kristus? Bisa. Bisa nggak iblisnya datang mengaku-ngaku akulah Yesus yang kau niaya? Bisa. Akulah Yesus bintang timur, bintang gilang gemilang. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang setelah Yesus dengan nama Yesus dan gelar Kristus. Itu yang harus diwaspadai. Gitu saudara, silakan. Ya, kita beda paham ya, karena beda agama ya. Jadi saudaraku, tentang Yesus yang Anda katakan hanya untuk orang Yahudi saja, sebenarnya tidak demikian. Karena pada perjanjian lama disebut zaman Bapa, di zaman Yesus ada dinyatakan sebagai zaman anak ya, zaman anugerah. Nah, setelah Yesus naik ke surga, sekarang menjadi zamannya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini kan bisa bekerja di hati dan pikiran manusia. Nah, ketika Roh Kudus Tuhan Yesus menjanji kirim kamu Roh Kudus, sebenarnya dalam bentuk apa dikirim? Nah, ternyata pada hari Pentakosta di Kisah Para Rasul, Roh Kudus itu memberi kesanggupan kepada murid-murid Yesus untuk berbahasa lain.
berbahasa yang bukan bahasa mereka. Nah, jadi artinya zaman Roh Kudus ini adalah Injil itu disampaikan ke semua bahasa di dunia. Karena murid-murid ini diberikan kesanggupan. Ada yang ke India, ada yang bisa berbahasa Asia, dan Arab juga ada. Nah, kalau kita orang Indonesia adalah Asia, ya wajarlah kalau Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu adalah legitimasi yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Itu benar terjadi. Nah, mereka menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta dan murid-murid disanggupkan untuk berbahasa lain. Nah, yang menyaksikan mereka berbicara adalah dari bangsa-bangsa itu. Ada Asia, ada Arab, dan bangsa-bangsa lain. Jadi kalau Anda katakan bahwa Yesus hanya untuk Yahudi saja, itu salah. Yesus justru sebagai mengesahkan murid-muridnya, oleh Roh Kudus diberi kesanggupan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain supaya seluruh dunia tahu tentang siapa Yesus. Jadi Injil Kerajaan Allah bisa bangsa, kaum, dan bahasa. Itu yang dikatakan Yesus. Nah, itu terjadi. Makanya kalau kita jadi Kristen, ya, bukan karena kita itu seperti Anda katakan tadi. Kita memang Yesus yang cari kita. Bapa di surga oleh pekerjaan Roh Kudus menyerahkan kita jadi Oke, Pak Kris, gereja sudah selesai tadi. Jangan lagi ikut pakai. Pak Kris, gantian lagi dong. Ini mau tanya lagi. Iya, kalau mau tanya bertanya aja Pak Kris. Biar kita belajar juga nih, kaum muslim yang nyimak. Silakan. Nah, oke lah, kita saling menghargai walau kita beda pendapat dan pandangan, ya, karena kita juga beda. Jadi saya memahami begini, ya. Kalau di ajaran Kristen itu, ya, Yesus dinubuatkan akan mengalami penderitaan, dianiaya dan disalibkan. Nah, itu memang sudah dinubuatkan. Kalau di ajaran kalian kan Yesus tidak disalibkan, malah dikatakan diserupakan, bahkan melarikan diri dan lain-lain. Nah, itu adalah bagi kami itu adalah memutarbalikkan kebenaran. Yang sebenarnya memang dialami Yesus, disaksikan oleh ibunya, murid-murid, dan lain-lain. Banyak orang menyaksikan Yesus lahir, mati, dan bangkit. Justru di ajaran kalian diselewengkan. Nah, ini kan menurut pemahaman saya adalah justru yang Yesus palsu di ajaran Islam, di ajaran Kristen yang Yesus yang benar. Itu menurut pemahaman saya. Baik, ditanggapin dulu ya Pak Kris, ya. Silakan, Gurunda. Silakan. Iya, jadi harus diluruskan lagi ketika saudara kita ini mengatakan pemahaman kita berbeda. Itu ucapan dan ungkapan jangan diulang lagi untuk yang kedua kalinya. Kenapa? Pemahaman berasal dari kata paham. Paham ini adalah butiran yang dientaskan dari akal. Akal kemudian membiaskan keilmuan. Keilmuan menorehkan ilmu. Ilmu memberikan konsep pengetahuan. Tahu dihasilkan dari proses belajar. Proses belajar mengantarkan manusia itu paham. Paham, alat ukurnya adalah akal. Ini tidak dimiliki oleh Kristen di dalam memeluk agama Kristen. Jadi salah besar kalau Kristen itu mengatakan kami menjadi Kristen karena kami paham. No, bullshit. Itu kosong besar. Kristen menjadi Kristen karena doktrin dogma, bukan karena proses paham. Jauhkan kata-kata paham, tahu, ilmu, mengerti untuk Kristen. Karena itu nggak cocok. Tidak selevel, tidak setara, tidak pas. Kristen itu hanya modal imani saja. Kristen hanya modali imani saja. Tidak ada. Iman, kepercayaan, keyakinan, itu yang dimiliki Kristen dikelilingi oleh ungkapan-ungkapan yang bernilai, ungkapan-ungkapan dasar yang tidak berakar kepada pengetahuan. Jadi hanya dibalut dengan kemampuan berkata-kata, kemampuan kemudian menyusun narasi yang tidak berlandaskan kepada akal. Itu perlu saya jelaskan di situ. Jadi Kristen itu salah ketika mengatakan, oh kita memang beda karena kita beda paham. Enggak, kita berbeda karena kita beda iman.
Bukan karena beda paham, tapi beda iman. Kalau Anda menggunakan akal menelaah kekristenan, maka tentu kita akan satu paham, sama-sama paham. Nah sekarang, saudara menuduh bahwa Al-Quran memutarbalikkan fakta. Kita uji. Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzi yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqtalu aw yusallabu. Apa kata Quran? Yang disalib itu, yang dibunuh itu adalah yang memerangi Nabi Isa alaihi salam. Itu Al-Quran yang menerangkan. Al-Quran yang menerangkan itu. Yang disalib, yang dibunuh, yang memerangi Nabi Isa alaihi salam. Catat. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka ini adalah orang yang memerangi, orang yang memusuhi, orang yang membenci Nabi Isa. Mereka tidak membunuhnya. Mereka juga tidak menyalibnya. Melainkan yang terjadi pada mereka, Allah menyerupakan seakan-akan yang mereka salibkan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Berarti penyaliban itu ada. Ya, penyaliban itu ada. Tapi yang disalib adalah orang yang membenci Nabi Isa. Nah sekarang, tolak ukurnya di mana? Jangan Al-Quran, terlalu berat. Tolak ukurnya di Bible. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, Amsal, Mazmur, Ulangan dan seterusnya. Bukan Roma, bukan Galatia, bukan Filipi, bukan Matius, bukan Lukas, Markus, Yohanes, bukan. Tapi aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitabnya Nabi Musa. Nah sekarang, mari kita lihat apa yang tertuang di dalam kitabnya Nabi Musa. Kita buktikan siapa yang memutarbalikkan keadaan. Yesus berkata dalam Lukas 24:44, harus tergenapi semua perkataan tentang aku yang tertulis di dalam kitab Keluaran. Apa yang tertulis dalam kitab Keluaran? Kita lihat di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Ini Kristen tidak bisa lolos di sini. Makanya saya katakan Kristen itu berdasarkan agama, tidak landasannya paham ilmu. Bukan secara logis Kristen itu diterima, tapi karena keturunan nenek moyangnya dalam tekanan penjajah. Mati atau ikut haleluya. Maka mengatakan, ya lebih baik aku ikut haleluya daripada aku mati. Mati jadi budak atau kau mati jadi budak penjajah daripada mati. Maka menjadilah mereka Kristen, menjadilah mereka Katolik. Bukan proses akal. Nah sekarang mari kita lihat Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Ini kalau kita lihat Kristen, kita tanya, salib itu kutuk atau berkat? Mereka semua akan berbondong-bondong mengatakan salib itu kutuk. Apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Tidak ada. Sedangkan salib itu hanya hukuman untuk orang yang dikutuk Elohim. Yang disalib adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Hukuman dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Enggak ada. Tapi kenapa dia yang harus disalib? Apa jawaban saudara Kristen? Karena bukan dia yang dikutuk, tetapi dosa-dosa kita lah. Kita lah yang dikutuk. Pertanyaannya, kenapa bisa kita dikutuk? Kita belum lahir. Karena kita mewarisi dosa dari nenek Adam. Bohong. Dusta, memutarbalikkan fakta. Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya diberkati oleh Elohim, bukan dikutuk. Kejadian 4 yang dikutuk adalah iblis, yang dikutuk adalah tanah, bukan Nabi Adam. Bohong. Keluaran 23 dikatakan harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Ini kalau agama Kristen adalah agama benar, maka kitab Keluaran 23 nomor 7 ini harus dibalik. Harus dibalik. Harus dibolak-balik. Tidak bisa didatangkan dengan pola ini. Gereja harus berkongsi, bersekutu untuk mengajak Lembaga Bible Indonesia merubah bunyinya. Karena Kristen itu kebalik ajarannya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Tahun depan kalau bisa dirubah bunyinya,
haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Karena Paulus memang mengajarkan itu. Dalam dustaku, dalam kelicikanku, dalam tipu dayaku, dan seterusnya. Ya memang Kristen begitu. Maka ini harus dirubah. Terus dalilnya mengatakan, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini harus dirubah ini. Karena Kristen terciduk memutarbalikkan fakta. Yesus orang benar yang mati, lalu kemudian Kristen yang adalah pendosa, orang dikutuk, harus menjadi benar dengan membunuh orang yang tidak benar. Maka dalil ini harus dirubah. Orang yang tidak bersalah dan sabar. Panjang ceramahnya. Sabar. Saya sedang memberikan edukasi. Saya tidak menipu untuk terlalu lama, kasih kesempatan juga yang lain. Sabar nanti. Sabar. Ini sesinya Bang Kris lagi sesinya. Sabar. Kasih kesempatan dulu yang lain ngomong. Terlalu panjang bicaranya semua. Sabar, ini sesinya Pak Kris. Ini sesinya Pak Kris. Satu menit lagi. Sabar. Anda boleh berbicara. Anda boleh Coba, Anda ingin ceramah. Habis ini ayat Injil tadi dari mana Bang Jumat? Keluaran habis ini Sabar dulu. habis ini Anda boleh ngomong sampai biji pelir Anda meledak. Ya, sabar ya. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Berkuar-kuar, tapi penjelasannya tidak alkitabiah begitu loh. Ini dalil. Justru dalil yang saya terangkan di sini. Lanjut Bang. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus bersalah enggak? Tidak. Yesus orang benar enggak? Orang benar. Boleh enggak dibunuh? Tidak boleh. Rubah. Maka nanti terbitan berikutnya adalah orang yang sabar. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Rubah juga itu, rubah. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Janganlah kamu terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Suap janganlah kau terima. Balik ini, terimalah suap, sebab suap membuka mata orang-orang yang melihat dan tidak memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Balik ini, karena kalau Anda tidak balik, maka ini tidak bisa, Kristen nggak bisa lolos di sini dalil ini. Sedangkan Yesus merujuk kepada dalil Keluaran. Di dalam Lukas 24:44, Yesus merujuk kepada kitab Keluaran. Di kitab Keluaran, Yesus tidak boleh dibunuh. Di kitab Keluaran, Kristen nggak boleh diikutin. Di kitab Keluaran, Kristen itu harus bubar. Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Maksudnya, kalian harus menjauhkan diri kalian dari ajaran Paulus. Karena Paulus itu mendirikan agamanya dari dusta. Kalau kelamaan semua, kau ini kasih kesempatan buat orang lain dulu. Sekarang kesempatan buat orang lain. Iya, silakan Saudara Herman, silakan kamu menjelaskan kepada saya. Saya sederhana. Saya dari tadi ditanyai oleh Saudara Kris, karena saya ditanya maka saya memberikan edukasi. Kan sekarang saya yang ingin bertanya kepada Saudara Herman. Tolong kamu jawab. Keluaran 23. Saya mau bertanya buat kamu. Begini, bagaimana kamu bisa mengatakan orang Kristen itu berdusta, sedangkan kalian diajarkan berbohong dalam 3 hal? Kamu diajarkan berbohong dalam segala hal. Untuk berbohong dalam 3 hal versi apa? Kalian diajarkan seperti begitu. Tetapi di agamamu diajarkan berbohong dalam segala hal. Gimana itu? Oh, tidak ada. Oh, kenapa tidak ada? Sekarang saya tanya samamu. Maria melahirkan apa? Manusia atau Tuhan? Maria melahirkan Yesus sebagai manusia, tapi tidak terlepas hakikatnya sebagai Tuhan. Itu yang harus kau pahami. Sekarang kamu mau paksakan narasi kepada kami tidak bisa, nggak bisa, tidak bisa. Agamamu itu berbohong dari semua hal. Semua hal di dalam agamamu itu bohong. Tidak ada yang tidak bohong. Adakah Yesus berfirman di dalam kitab Lukas? Adakah Yesus berfirman kepada Lukas? Adakah Yesus berfirman kepada Yohanes, kepada Markus, kepada Matius? Ada? Tidak ada. Apakah kitab kanonik ini firman Tuhan? Firman Tuhan. Siapa Tuhannya? Yesus. Pernahkah Yesus berfirman kepada keempat penulis kitabmu? Tidak pernah. Itu perkataannya perkataan siapa? Firman Tuhan. Pernahkah Tuhanmu yang kau katakan Yesus berfirman kepada mereka? Enggak pernah. Lalu bohong lagi. Tidak ada hal yang tidak bohong di dalam ajaranmu. Semuanya bohong. Mulai dari buka mata sampai tutup mata, bohong semuanya. Gak ada kebenaran di situ.
Oke, Izin, silakan. Pak Guru. Pak Guru, saya tadi turunkan murid-murid yang nakal, Pak Guru ya. Kalau nakal muridnya kita turunkan aja. Oke, saya sapa dulu ada Pak Bang Datuk. Assalamualaikum Bang Datuk. Kalau murid nakal. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma semuanya. Bang Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Datuk Udah balik jadi ketua Jadi kelas mana? ya Bang Datuk ya. Entar, Masih mau di lanjut, rumah. Siap. mau lanjut Masih dialog. Iya, siap. Masih di rumah. Bang Datuk jadi ketua kelas ya, Bang Datuk. Oke, siap. Kalau ada murid-murid nakal diturunkan aja kalau ada murid-murid nakal. Di mute dulu. Oke, siap. Jangan noise. Oke, siap. Oke, ada Bang Wali. Bang Wali buka mute-nya. Agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim? Yang teman-teman Kristen silakan naik ya. Tapi jadi murid-murid jangan nakal lah. Gimana nih teman-teman ini? Jadi murid itu jangan nakal. Dengar apa kata Pak Guru. Ya, kita naikkan lagi teman-teman Kristen ya. Murid-muridnya kita naikkan lagi. Ntar saya atur dulu komalnya. Yo Bang Kris, selamat siang. Bang, boleh tanya nggak? Boleh, silakan saudara. Silakan murid, silakan. Bahkan Quran itu satu buku ya, satu kitab gitu. Itu kira-kira berarti wahyunya tuh turun berapa lama ya jadi satu kitab? 22 tahun 2 bulan. 22 tahun 2 bulan. Ya, Berapa hari? ada yang mengatakan 22 hari. Berapa jam? Enggak dijelaskan berapa jam. Hitung aja itu berapa jam. Kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 22 tahun. Hitung, silakan. Jadi kan gini, selama 22 tahun misalnya gini Bang, satu kali turun berapa ayat, itu jadi jumlahnya berapa kali turun? Itu tergantung situasi pada zaman itu. Yang jelas Al-Quran kami itu secara sistematis waktunya diterangkan semasa pewahyuan. Pada saat diwahyukan, sahabat Nabi Muhammad menerima wahyu, menghafalkan wahyu tersebut. Setiap turun wahyu dihafalkan, setiap turun wahyu dihafalkan, setiap turun wahyu dihafalkan, dan setiap saat didaras. Mereka murid-murid mendaras, mereka mempraktekkan ilmu talaqi. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan, menyampaikan, mereka mendengarkan dan menghafalkan. Setelah mereka menghafalkan, diuji kemudian oleh Nabi Muhammad hafalannya. Jelas itu. Berarti wahyunya turun beberapa kali, maksudnya berapa kali turun wahyu itu belum tahu ya. Iya, yang jelas wahyu Al-Quranul Karim diwahyukan sempurna pada zaman Nabi Muhammad. Sebelum beliau meninggalkan dunia, Al-Quran sudah dikhatamkan, sudah ditamatkan ajarannya. Berarti setiap kali dia Nabi Muhammad ngomong itu definisinya berarti di saat itulah wahyu turun gitu ya. Gimana? Jadi saat Muhammad berbicara mengenai wahyu, disitulah wahyu turun gitu ya Bang. Iya, sabar dulu, ada Bang Deddy Miswar lagi nelpon, sabar ya, sebentar sekali ya. Saya udah kontak Kodoni udah kontak-kontakan juga sama saya kemarin. Halo, assalamualaikum. Ada rencana itu, saya udah ngomongin kemarin sama orang yang lagi mau ke Waalaikum. Saudi Arabia, dapat undangan ke sana gitu. Saya pikir perlu tuh pendidikan apologet, Bandi, perlu banget. Halo, assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi. Halo? Bang Deddy ini. Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, masya Allah. Antum sehat? Alhamdulillah, tiap hari saya dengerin tuh sampai jam 3 pagi kadang-kadang. Masya Allah. Alhamdulillah Bang. Nanti saya balik ke Jakarta, boleh jumpa kan ya? Boleh Bang, boleh. Alhamdulillah. Lihat tuh film Doti. Belajar dari ini Jenderal Nagabonar. Wah, Allahu Akbar, masya Allah. Iya, Bang Zuma, saya kemarin ada teman mau ke Saudi Arabia diundang sama kerajaan. Saya bilang, titip pesan bagaimana membuka link Saudi Arabia untuk dana pembangunan
lembaga pendidikan apologet Islam yang Bang Zuma pengen buat itu. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Syukran, syukran, Bang. Jadi kalau bisa bantu dari sana kan lebih cepat bangunnya. Tanahnya kan udah ada kan? Ada, alhamdulillah. Ya, itu dia. Saya pikir perlu Bang, perlu sekali itu dididik apologet Islam itu. Alhamdulillah, amin. Memang kristenisasi itu masif banget. Masya Allah. Nantilah kita bicara panjang, abangku. Jawa Barat juga Masya Allah, di Jawa Barat banyak banget Bang Zuma. Jawa Barat banyak banget. Siap. Saya bilang ini wah, ini perlu ada lembaga pendidikan ini. Mumpung Bang Zuma masih sehat, Alhamdulillah, insya Allah, Bang. masih muda, masih sehat. Oke. Perlu Bang Zuma. Nanti kita coba link ya ke beberapa teman ya. Siap, Bang. Kontak Kodoni kemarin, udah kontak Kodoni. Tadi yang mau ke Saudi Arabia ini kenal sama Kodoni, kontak Kodoni saya bilang gitu. Bang Zuma aja belum punya kontak ini. Bang Zuma belum punya kontak. Sudah ada, abangku kan udah. Semalam juga saya udah dikasih nomor antum. Wah, bagus ini, ku bilang. Saya nanti ke Jakarta sekalian aja belajar acting kan gitu. Allahu Akbar. Lama-lama saya hafal juga tuh ini Matius Markus. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah aku bilang jangan ikut perang. Kau ikut perang matilah kau. Kan gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik abang, saya lagi dengan teman-teman Kristiani lagi diskusi ringan ini. Oke, lanjut ya bang ya. Salam buat saudara-saudaraku di sana ya Pak. Baik abangku, baik, sehat terus, panjang umur. Bang Handi, thank you Bang Handi. Amin. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, lanjut. Sampai di mana tadi? Silakan. Itu Bang Deddy Miswar yang pengusaha anggur ya Bang Zuma ya, pengusaha anggur. Silakan Bang Kristo. Iya, lanjut. Jadi kan selama 22 tahun itu yang kita tadi belum bisa simpulkan berapa kali turunnya itu maksudnya gimana sih Bang? Jadi maksudnya kan Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada sahabat itu proses saat turunnya itu gimana sih sampai 22 tahun kan berarti berkali-kali kan? Apakah ada proses dia sedang berdiam diri lalu wahyunya turun atau secara spontan lagi ngobrol tiba-tiba dia ngobrol atau gimana? Iya, jadi proses pewahyuan yang terjadi kemudian itu sama yang dialami oleh Nabi Musa, sama yang dialami oleh Nabi Ibrahim, sama. Pada prinsipnya seluruh nabi itu mengalami proses pewahyuan dalam 3 fase. Jadi dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika seorang nabi menerima wahyu dari Allah itu diantaranya ada 3, salah satu dari 3 atau ketiga-tiganya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuhhiya bi izni ma yasha innahu aliyyun hakim. Jadi tidaklah seorang itu berbicara langsung dengan Allah, tidak, melainkan dengan 3 cara. Salah satunya diantaranya adalah melalui proses pewahyuan. Ada yang dari belakang tabir, lalu kemudian ada yang diutus malaikat kepada mereka. Nah, Nabi Muhammad ini mengalami ketiga-tiganya. Melalui pewahyuan yang langsung ke dalam hatinya, langsung ilham, berupa ilham masuk ke dalam jiwanya, masuk ke dalam pikirannya, benaknya. Kemudian yang kedua melalui belakang tabir, seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Ya Musa, ya aku menyeru Musa dari balik tabir, dari balik pohon. Itu tabir itu melalui perantaraan. Kemudian mengirim malaikat. Nah, ketika Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad, ketika kemudian malaikat datang kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, itu melalui perantaraan malaikat. Jadi 3 hal ini yang dijadikan oleh Allah sebagai kendaraan penyampai pesan kepada nabinya, baik kepada Nabi Muhammad maupun nabi-nabi yang lain. Nah, kemudian tidak ada manusia yang menjadi saksi. Dalam arti kata, tidak ada manusia yang melihat malaikat itu turun kepada Nabi Muhammad
dalam wujud asli, nggak ada, tidak ada. Karena yang ditemui hanyalah nabi yang dimana mereka yang menerima firman, seperti Nabi Musa menerima kemudian kitab Taurat. Tidak ada manusia yang menyertainya, tidak ada manusia yang melihatnya, malaikat datang kepadanya. Itu nggak ada. Seperti itu, saudara. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, itu kita ketahui, umatnya tahu, paham, sahabatnya paham ketika Nabi Muhammad memberikan kabar baru. Misalnya memberitakan tentang sholat, memberitakan sebentar malam, memberitakan tentang puasa. Itu wahyu baru itu yang diterima tuh, yang pada akhirnya terangkum dalam satu kitab. Nah, itulah Al-Quran. Di dalamnya seluruh hukum-hukum terkumpul. Makanya tadi saudara Krishna, ya, Kristian, waktu pertama kali berbicara mengenai Roh Kudus, pola Roh Kudus yang ada di Kristen itu keliru. Roh Kudus yang benar adalah Roh Kudusnya datang mengajarkan kepada roh kebenaran, roh kebenarnya mengajarkan kepada murid-muridnya, murid-muridnya merangkum semua ajaran Roh Kudus itu di dalam sebuah kitab. Jadi ketika umat Islam ini mengalami masalah dalam kehidupan keberagamaan, maka mereka kembali bertanya kepada Quran, bertanya kepada Roh Kudus, bertanya kepada ilmu Roh Kudus yang pernah dititipkan kepada penyampai wahyu, ke penerima wahyu, yaitu Nabi Muhammad yang kemudian ditorehkan dalam sebuah kitab. Itu kalau di Islam. Jadi ketika ada masalah, Roh Kudusnya membimbing melalui catatan yang ada dalam Al-Quran. Al-Quranlah sebagai obat untuk mencari solusi. Itu Roh Kudus. Kalau di Kristen enggak. Kata Kristen Roh Kudusnya datang ke orang per orang. Itu keliru. Kenapa? Antar sekte dengan sekte yang lain berbeda pandangan. Nah, mana Roh Kudus yang benar? Enggak ada kan? Enggak bisa ditentukan mana Roh Kudus yang benar. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini. Sekarang Roh Kudus yang benar yang mana? Nah, kalau di Islam ketika ada perbedaan pendapat, kembali kepada Roh Kudus. Apa kata Roh Kudus? Ya Al-Quran. Maka keputusannya ada di Al-Quran. Ambillah keputusan berdasarkan isi Quran. Nah, kalau Kristen ambil keputusan berdasarkan apa? Roh Kudus. Roh Kudusnya pendeta Esra Soru mengatakan begini, Roh Kudusnya pendeta yang satu mengatakan begini. Nah, mana Roh Kudus yang betul? Jadi Roh Kudus itu konsepnya cuma di Islam, bukan di Kristen. Kalau di Kristen memang tidak mengenal kata Roh Kudus. Nanti mengenal kata Roh Kudus setelah masuk di Indonesia kitabnya. Kalau di luar, di Yunani itu disebut pneumahagios. Apa itu pneumahagios? Roh bersih atau jiwa yang bersih, atau roh yang murni, atau makhluk hantu yang murni. Nah, sedangkan kalau di Al-Quran Ruah HaKodes sama seperti Roh Kudus dalam Al-Quran. Ruhul Kudus dengan Ruah HaKodes sama. Kristen nggak punya pola itu sebenarnya. Cuman karena Yesus ini memang diutus kepada Bani Israel, maka Yesus berbicara menggunakan bahasa Ibrani atau Aram. Dia mengatakan Ruah HaKodes. Ruah HaKodes itu merujuk kepada roh yang suci. Roh suci ini merujuk kepada malaikat. Itulah yang kami sebut Jibril, malaikat Jibril. Makanya dalam Al-Quran tuntunannya jelas. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Roh Kudus itu menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Siapa Roh Kudus ini? Maka diketahui dia Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Nah, dikatakan barang siapa menjadi musuh Jibril, ketahuilah bahwa dialah Jibril yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Berarti Jibril adalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus adalah Jibril. Itulah yang datang kepada ibunya Yesus pada bulan ke-6, Gabriel datang. Nah, itulah Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu adalah Gabriel, Gabriel adalah Roh Kudus. Nah, Kristen membedakan antara Gabriel dan Roh Kudus, kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh kalian. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun di antara manusia yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka roh Tuhan ada padanya tak terhingga. Nah, itu begitu juga di dalam kitabnya orang Yahudi, dalam kitab Bilangan 11 nomor 25, Nabi Musa didatangkan kemudian kepadanya roh kebenaran. Lalu roh kebenaran yang ada yang hinggap pada Nabi Musa diambil sebagian, disimpan kepada orang biasa. Setelah roh yang ada dari Musa itu disimpan kepada orang biasa, nampaklah orang biasa tadi berubah menjadi nabi. Makanya dalam kitab saudara 10 detik, dalam kitab saudara 1 Yohanes 4 nomor 1 dikatakan apa? Waspadalah kepada, ujilah setiap roh. Ujilah setiap roh, jangan asal percaya, tapi ujilah setiap roh yang ada. Sebab nabi-nabi palsu, tuh
berarti roh identik dengan nabi. Kalau dia nabi palsu, maka dia adalah roh jahat. Kalau dia nabi yang benar, maka dia adalah roh kebenaran. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Kenapa Yesus mengatakan akulah kebenaran? Karena Yesus adalah seorang nabiullah, rasulullah ila bani Israel, untuk bani Israel. Demikian, silakan. Oke bang, Ya. berarti saya sedikit menangkap, berarti kan Al-Quran ini tadi abang bilang selama 22 tahun 22 hari itu turun kepada Muhammad melalui Jibril, itu kan nggak ada yang melihat. Nah, lalu ada beberapa isi Quran yang misalnya ya, kalau ada rampasan perang 1/5 buat Muhammad, lalu harus misalnya istilahnya memerangi orang kafir yang tidak mentuhankan Allah dan lain-lain. Itu gimana bang? Emang itu abang seberapa yakin itu tuh dari Tuhan bukan dari Muhammad? Thank you. Iya. Jadi gini saudara, terlalu jauh Anda melihat. Al-Quran diajarkan untuk seluruh umat manusia. Sebelum Nabi Muhammad datang, manusia hidup dalam keadaan kekacauan, porak-poranda. Orang Romawi memegang terjemahan kitabnya orang Yahudi, tapi kerjanya menginflasi, menekan, menjajah, merampas, ya, menjara. Padahal sudah ada otoritas. Otoritas apa yang mereka punya? Otoritas gereja, katanya anak-anak Tuhan. Tapi kerjanya membunuh, mengejar, menangkap, memenjarakan, menjara, merampok, menjajah dan seterusnya. Itu fakta real. Siapa yang tidak mendengarkan suara gereja, bunuh, penggal. Galilea mati, penggal karena tidak seirama dengan gereja. Sama Nabi Musa, seluruh orang yang diajarkan kemudian untuk diperangi, dibunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Anda baca kitab Bilangan 31, Anda baca Ulangan 20, nomor 10 dan seterusnya. Perintah Tuhan apa? Bunuh, 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 bunuh. Kenapa? Karena memang harus ditumpas orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Harus orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, yang membuat kemaksiatan di atas muka bumi, harus diperangi. Sodom Gomora merusak kerusakan di bumi, diratakan oleh Tuhan. Kaumnya Nabi Nuh diratakan, kaumnya Nabi Daud, semuanya yang membuat kerusakan di atas bumi. Atau Tuhan berpaling darinya. Tuhan tidak mau lagi memandang dia. Seperti Bani Israel, Tuhan berpaling, tidak mau lagi pandang, tidak mau lagi dipandang oleh Tuhan. Nah, Nabi Muhammad datang, dia membawa hukum-hukum, dan itu sudah dinubuatkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Terbit dari Sinai, lalu kemudian di Sion, di Zair, lalu kemudian di Faran. Dia datang dengan membawa pasukan 10.000 orang suci. Di tangan kanannya ada obor api yang menyala-nyala. Apa itu maksudnya? Dia membawa pasukan 10.000 orang suci, orang yang bersunat, membawa hukum, di mana hukum yang ada di tangan kanannya adalah hukum yang akan membakar semua hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Siapa yang mempraktekkan itu? Siapa yang menggenapi itu? Nabi Musa enggak, Nabi Daud enggak, Salomo enggak, Yeremia enggak. Siapa? Yesus apalagi? Enggak. Paulus lebih-lebih. Lalu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW meratakan kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. Dikenal dengan sejarah Fathul Makkah. Bagaimana Nabi Muhammad bawa pasukan 10.000 dari Madinah untuk menundukkan kemudian kota Mekah. Dia yang menggenapi. Makanya apologet Islam Indonesia itu disebut nama API, karena apologet Islam Indonesia berdiri dengan niat dan visi untuk menghancurkan segala konsep-konsep hukum-hukum pagan di atas bumi pertiwi Indonesia. Begitu saudara. Jadi Nabi Muhammad itu datang, sudah dinubuatkan. Bahkan apa? Coba sekarang ini Anda buka Bible, Anda baca Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23. Anda baca sekarang. Jangan sebut itu Nabi Muhammad, tapi tolong Anda renungkan itu siapa? Apa yang dikatakan di situ? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, Taurat Musa dikatakan, Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan dikatakan, dan akan terjadi, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Itu nabi mana itu? Gak usah masuk ke perjanjian lama, terlalu berat buat saudara. Perjanjian baru aja.
Tolong tunjukkan siapa yang dimaksud dalam perjanjian baru ini. Sorry, di perjanjian baru aja, di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 3 nomor 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi dan akan terjadi. Akan terjadi, berarti harus, wajib. Akan terjadi. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa itu akan dibasmi, akan dilenyapkan, akan dibunuh, akan dihilangkan dari bangsa kita. Pertanyaan saya, nabi yang dimaksud Lukas ini siapa? Silakan Anda jawab. Itu siap bang, saya jawab ya. Jadi abang pingin menghadirkan nubuatan Muhammad di dalam kitabnya, kitab Torahnya Yahudi dan kitab Bible-nya Kristen yang saat ini. Itu sebenarnya bang, sebenarnya itu kontradiksi dengan pernyataan Islam yang kitab sebelumnya itu sudah diselewengkan. Jadi saya agak unik nih. Berarti Oke. saya bentar dulu. Berarti Bang Zuma tuh percaya ya sama isi-isi di dalam Bible kami ya. Itu dulu satu, terus yang kedua ini terakhir. Saya jawab dulu yang ini. Oke. Yuk. Oke, saya jawab ya. Saya dari sejak dulu tidak pernah menyebut kitab saudara itu dengan sebutan Alkitab. Karena saya tahu itu bukan Alkitab. Tidak pernah saya sebut kitab Anda Injil, karena saya tahu kitab Anda bukan Injil. Saya tidak pernah menyebut kitab Anda dengan kitab Taurat, karena saya tahu kitab Anda bukan Taurat. Lalu kenapa saya menjadikan itu rujukan? Satu, karena Anda Kristen. Lalu kenapa harus kitab itu? Dua, karena kitab itu adalah catatan-catatan wartawan. Ketiga, catatan wartawan tentu ada kebenaran di dalamnya. Karena kalau seorang wartawan menuliskan berita hoax, murni hoax, maka dia akan ditinggalkan. Posisi penulis kitab saudara adalah pewarta, wartawan yang melakukan penyelidikan yang terjadi terkait dengan objek materinya adalah nabiku. Siapa nabiku? Nabi Isaku, Nabi Musaku, Nabi Daudku, Nabi Ibrahimku yang menjadi olahan pabrik dari pewarta sehingga melahirkan surat kabar bernama Bible. Jadi berita yang muncul di dalam surat kabar yang dihasilkan dari pewarta yang melakukan penyelidikan sejarah terkait dengan nabiku yang kuimani ini, itu masih tertoreh kebenaran di dalamnya meskipun status kebenarannya bukan firman Tuhan tapi kebenaran ilmiah. Maka Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara kebenaran dan hak? Padahal engkau tahu itu adalah sebuah kebenaran. Engkau tahu adalah sebuah kebenaran, tapi engkau lakukan pencampur adukan. Apa bukti pencampur adukan? Engkau memberikan berita-berita kabar-kabar kepada pewarta-pewarta tersebut. Lalu diterangkan dalam Al-Quran, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Pewarta atau wartawan-wartawan tersebut setelah kau berikan berita-berita tentang apa yang dihasilkan dari pengajaran para nabi, kau campur adukan dengan berita-berita kosong sehingga pewarta-pewarta itu menuliskan kitab itu dan mengatakan ini dari Allah padahal itu bukan dari Allah. Jadi kenapa saya gunakan kitab saudara? Ya karena Al-Quran tidak mungkin Anda imani. Kalau saya beritakan Al-Quran, mana Anda percaya? Qad aflahal mu'minun. Jelas itu orang-orang mukmin yang berkeberuntungan karena percaya kepada Quran. Nah, sehingga ketika Anda bertanya, saya menjawab pakai Al-Quran, apakah Anda beriman? Tidak. Apakah Anda beriman kepada Bible? Beriman. Kalau saya menjawab pakai Bible dan Anda tidak percaya, maka tanyakan kepada saudara, kenapa saya tidak percaya kepada Bible? Hanya oleh karena yang menerangkan adalah Bang Suma. Tapi kalau pendeta yang mengajarkan apapun yang dikatakan, saya percaya mati-matian. Padahal itu hanya doktrin dan dogma. Itu saudara. Jadi saya menyampaikan kebenaran yang muncul. Al-Quran mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa engkau mencampur adukan yang hak dan batil? Boleh saya tanggapi Bang Zuma? Iya, silakan. Oke, Bang Zuma tadi bilang kalau surat dari kabar gitu dari para istilahnya bahasa sekarangnya jurnalis di sana nggak mungkin 100% palsu tapi ada yang benar. Nah ini abang memilah mana yang benar mana yang palsunya kayaknya keinginan abang doang. Ini saya lanjutin dulu ya. Jadi abang itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain-lain sebelum Islam datang tuh bang, udah ada yang mengakui mereka adalah nabinya, yaitu Yahudi. Yahudi itu mengakui Musa itu nabinya mereka, ya aku kasih tahu. Lalu kami datang. Nah jadi abang maksud aku gini loh, abang kan merasa itu adalah nabinya umat Islam, itu menurut aku sepihak aja sih.
Nah, terus abang tidak menjawab juga mengenai kenapa abang membawa nubuat tentang Muhammad tapi di kitabnya kita. Itu lucu banget sih. Buat kami kayak ternyata abang tuh ternyata timbang pilih gitu. Di saat sesuatu misalnya mengatakan kalau Yesus itu utusan, berarti abang percaya gitu. Nah, berarti abang percaya. Saya jawab. Ntar dulu, berarti di situ abang sedang percaya Bible. Terus ketika misalnya Yesus dikatakan karena dia kita hidup, misalnya abang jadi nggak percaya sama Paulus. Nah, jadi abang tuh bingung, menurut saya sebagai pendebat tuh bingung arahnya kemana loh, Bang. Jadi gimana, Bang? Oke, saya jawab. Saya katakan Anda itu adalah orang yang kehilangan arah. Dari awal pembukaan materi tadi saya katakan Kristen itu adalah penumpang gelap. Saya ulang lagi sekali lagi. Dengarkan wahai seluruh umat Islam dan orang Kristen yang ada di Indonesia. Orang-orang Kristen itu adalah penumpang gelap. Mereka bukan bagian dari agama para nabi. Kristen ini penumpang gelap yang hanya menggunakan kitab-kitab yang menceritakan tentang sejarah yang terkait dengan Bani Israel. Tok. Itu saja. Kemudian ketika saudara berbicara mengenai Bang Zuma, kenapa Anda menggunakan kitab saya? Karena Al-Quran saya mengatakan apa? Ya ahlal kitab, wahai Bani Israel ahli kitab. Jadi Kristen ini bukan ahli kitab ya. Jangan Anda merasa kalau bahlul kitab, ya saya berani mengatakan itu. Al-Quran menyuruh, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafuna an katsir. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, utusanku datang kepadamu telah datang, yaitu nabiku Nabi Muhammad. Tujuannya datang kepada kalian adalah untuk menjelaskan sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan. Kenapa saya menggunakan narasi kitabmu, saudara? Karena saya tidak berdialog dengan ahli kitab. Karena ahli kitab telah menyembunyikan kitab itu. Saya berhadapan dengan orang Kristen yang hanya menggunakan hasil olahan wartawan. Maka yang saya sajikan adalah hasil dari wartawan. Kalau saudara mampu menggagalkan bunyi Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 bahwa ahli kitab menyembunyikan kitab Taurat dan Injil, berarti Anda bisa menunjukkan kitab itu. Apakah Kristen, otoritas gereja seluruh dunia mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa? Sampai ular naga bisa pakai pampers, Kristen tidak akan sanggup untuk menunjukkannya. Nah, apakah orang Kristen mampu menunjukkan kitab Injil yang diajarkan oleh Yesus di dalam Markus 14 nomor 1, di dalam Yohanes 1 nomor 53, di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 35 dan seterusnya? Apakah Kristen mampu menunjukkan Injil Yesus yang diberitakan oleh Yesus oleh Filipus? Apakah orang Kristen mampu menunjukkan Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus? Tidak akan mampu. Sampai kemudian Pak Bombo lolos Polwan, tidak akan pernah Anda bisa menunjukkan kitab-kitab itu. Maka satu-satunya solusi untuk menyadarkan saudara adalah catatan-catatan wartawan yang Anda imani sebagai firman Theos. Itu, renungkan itu. Saya menggunakan itu bukan berarti saya mengakui itu benar. Itu abang bilang kalau kita itu adalah wartawan. Justru abang sedang lari dari pertanyaan pertama saya, di mana abang seberapa yakin kalau Quran abang itu adalah wahyu. Saya boleh paparkan sedikit ya. Sebenarnya isi di dalam Quran abang tuh hampir lebih dari 30% tuh membahas Yahudi dan Nasrani. Bahkan ajaran-ajarannya juga mengungkit tentang cerita-cerita Musa yang sebenarnya di Torah juga sudah ada. Jadi kalau abang berbicara dan yakin dan bangga gitu dengan Quran abang, kalau saya sebaliknya bang, kan abang bilang warta nih, saya boleh bilang seperti ini. Justru Quran abang adalah Quran pengulangan hal-hal yang sudah ada di masa lalu diubah-ubah sedikit demi sedikit, sehingga menjadi sebuah yang akan mendukung kepentingan dari Nabi Muhammad. Karena isi-isinya bang, ini saya kasih tahu dulu. Jangan panas dulu bang. Abang kan enggak. Saya lagi dipanggil, saya lagi tunggu. Kalau materi-materi kelas tri kayak begini, saya serahkan nanti. Ya, jangan personal, santai. Jangan personal. Kelas tri kayak begini lebih cocok. Jangan langsung bilang kelas tri kalau udah gelagapan. Di-mute dulu, Dinda Fandi di-mute dulu. Jadi gini, saudara dengarkan saya ya terkait dengan Al-Quran saya. Sama saya tidak perlu penyampaian Anda itu buat saya hanya ekor cicak. Jadi gini, dengar pelan. Saya ada kegiatan. Anda turun kalau gitu. Anda turun, habis itu Anda naik lagi.
Ya turun dulu ya. Habis ini Anda naik karena saya ada kegiatan. Saya lagi di rumah keluarga. Jadi gini, Al-Quran itu memiliki sumber. Sumbernya Al-Quran itu langit. Sedangkan kitabmu itu sumbernya bumi. Sumber langit itu jauh lebih valid karena bersumber dari Sang Al-Kalam, Sang yang Maha Mengetahui. Annallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari sana sumber Al-Quran. Sedangkan kitabmu sumbernya dari wartawan-wartawan yang tidak dikenal oleh Yesus itu sendiri. Yesus tidak mengenal Lukas, tidak mengenal Matius, tidak mengenal Markus, tidak mengenal Yohanes. Jadi sama-sama punya sumber. Bible punya sumber yaitu manusia, wartawan-wartawan lepas tadi. Al-Quran punya sumber yaitu pencipta langit dan bumi yang melihat masa Musa, yang menyaksikan masa Isa alaihissalam. Jadi kalau ada kesamaan itu karena menceritakan satu objek yang sama. Cuman yang menceritakan Al-Quran adalah yang Maha Mengetahui, Allah, dan yang menceritakan Bible, peristiwa Yesus itu yang menceritakan adalah manusia yang punya kelemahan. Jadi kalau ada kesamaan itu karena karena berbicara tentang objek yang sama. Nah, kenapa Al-Quran berbicara mengenai Bani Israel? Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ma'idah, "Walaqad ahazallahu mitsaqa Bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum." Jelas itu. Allah tadinya sebelum mengutus Nabi Muhammad memilih 12 Bani Israel dan Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Nah, ketika mereka ingkar, Allah kemudian memilih Nabi Muhammad untuk meluruskan mereka. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sementara begitu, habis ini kita lanjut lagi. Izinkan saya sejenak 10-15 menit. Seperti biasa diambil alih oleh teman-teman yang lain. Yang pasti yang adik tadi itu dinaikkan kembali. Beliau butuh Bang Suma, beliau butuh diobati. Adik itu butuh dokter, silakan dinaikkan kembali. Sebelum istirahat, Gurunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan Gundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada urusan udah dibilangnya masih ngengkel mau menang kalah. Naik lagi Kristop, lawan saya aja. Naikkan dia saya rujak. Di siapa yang ada, izin dulu, tidak ada data di Bible, tidak ada data di Al-Quran itu mengkisahkan Nabi itu berzina. Satu, tidak ada data di Al-Quran itu ada Nabi mensinahi kedua anaknya. Tidak ada data di Al-Quran itu mengorbankan manusia mati terkutuk menebus dosa. Kalau ada peristiwa yang sama, justru Al-Quran datang membersihkan nama-nama mereka yang dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Bersyukurlah dengan adanya Al-Quran untuk menyernihkan ini semua. Tapi saudara kita Kristen, tetap jangan dong bersihkan nama Nabi Daud, biarlah dia berzina. Jangan dong bersihkan dalam hal pembunuhan berencana itu. Jangan dong bersihkan kalau anak-anak itu dibantai. Janganlah dibersihkan kalau si Onan itu mengeluarkan itunya di atas perut. Janganlah bersihkan kalau ada Nabi Lot untuk mensinahi anaknya. Jangan dibersihkan. Kristen ini maunya ada yang rusak-rusak semua yang dia mau pakai. Jadi kalau hal begini masuk semua di kepalamu, apa yang ingin kau pergunakan dalam hidup yang serba modern ini? Apa yang kau ingin praktekkan? Hukum apa yang kau mau pakai? Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Apa yang kau pakai itu? Negara ini mau aman seperti itu? Apa yang Anda mau pakai kalau tidak diluruskan oleh Al-Quran? Nah, Anda berbasic daripada, betul kata Bajuma, karangan-karangan manusia, karangan Matius, karangan Lukas, karangan Yohanes, mimpi Yohanes, tulisan Paulus dari kawasan Roma dan sekitarnya, Efesus, Roma, Galatia, ya segala macam. Kalau landasan iman seperti ini Anda mau bawa buat diskusi, makanan ringan buat kami apologet Islam Indonesia, Anda tidak akan pernah mempunyai daya untuk itu. Kenapa? Yang kami pakai bersumber dari yang maha tahu, bersumber dari yang maha adil, bersumber dari yang maha kuasa. Ajaran Islam tidak bersumber dari karangan Nabi kami,
Ajaran Islam tidak bersumber dari karangan para sahabat, tapi ajaran Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira. Jadi kalau ada Kristen mau diskusi dengan kami anggap kerupuk yang lembek yang kami bisa mainkan seumur hidup. Terima kasih. Ya, Oke, Kang Dito lanjut dinaikkan izin yang masuk. lain. Ya, Silakan, yang Christopher tadi mana dia? Naik lagi Chris. Minta lagi naik. Oh, lari. Bukan lari, diturunin sebentar supaya ada Bang Zuma mau ada yang menyampaikan gitu loh. Silakan naik lagi. Tapi menyikapi tentang gerbong gelap atau pengikut jemaat gelap. Ini hubungannya sebenarnya yang mereka ada hubungan nggak sih dengan Bani Israel itu? Yang saya tangkap begitu, dan ini memang kita sudah komitmen ya akan membawakan satu materi tindak lanjut bagaimana orang yang mengaku sebagai umat Israel atau orang Yahudi padahal sejatinya tidak, maka itu tertulis di dalam Bible sendiri. Kita pengen tanya, kalau temanya siapa yang ngajarin Kristen, yang saya tanya jemaat iblis yang ada di kitab Wahyu pasal 3 nomor 9 itu siapa? Yang menyebutkan mereka ini adalah yang mengaku sebagai orang Yahudi tetapi bukan. Nah, coba buat teman-teman Kristen, kalau Pak Kris semalam udah sampai kita ngantuk-ngantuk ya. Yang lain mungkin, Bapak Pendeta silakan. Apakah Kristen disebut dengan gerbong gelap? Ini ada hubungannya dengan yang disebutkan di kitab Wahyu, di mana disebutkan di situ tentang jemaat iblis. Silakan. Disapa dulu Bang Arai itu, agamanya apa Pak Arai itu? Ya, sampai dulu saya masih ada part kedua ini, biar kita telanjangi sekalian sama yang Christopher tadi. Boleh ya part kedua nih, didengerin part kedua nih, part kedua. Kalau Christopher ini dan kawan-kawan ingin jujur apa adanya, ya, agama yang Anda anut adalah agama pagan yang berbau Yunani. Untuk menyembunyikan ini semua, terutama yang masuk ke Indonesia, Anda hilangkan bungkusnya. Biblos diganti menjadi Alkitab, kata Theos diganti menjadi Allah, Apostolos diganti menjadi Rasul, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini tidak Anda pinjam istilah Al-Quran dan tidak nyolong kitab Yahudi, Anda bungkus semua, tapi di dalamnya adalah pagan, saya rasa Kristen banyak berpikir untuk meninggalkan ini. Kalau back to original text, makanya Kristen yang ada di luar negeri sekarang udah mulai goyang. Kawasan Eropa, gereja-gereja sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena mindset mereka, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah terbuka, orang membaca Bible. Ternyata isinya toh selama ini kami hanya dibohongi oleh bapak-bapak pendeta. Sekali lagi LAI, kalau Anda ingin jujur mempertontonkan identitas Anda, harga diri Anda, jati diri Anda, hilangkan semua istilah Islam yang ada di dalam terjemahan Anda. Saya rasa Pak Kris, Christopher, Kristen yang lain membacanya mengalami musibah yang dahsyat dan bergegas untuk memeluk Islam dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Takbir. Allahu akbar. Sudah debat-debat ya Kristen Islam ini. Surga itu sebenarnya untuk siapa? Kalau di kitab Wahyu hanya untuk orang Israel. Jadi percuma kita capek-capek debat, sedangkan surga tempatnya kaum yang lain. Kalau kita baca Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi dua hal ini, memiliki hukum Allah dan kesaksian Yesus, itulah yang dibenci setan.
Nah, setan tidak suka itu. Kenapa? Itu ajaran yang benar. Jadi kalau seluruh dunia pun jadi Islam, ya, iblis tidak akan terpengaruh. Kalau dianggapnya enggak apa-apa kok jadi Islam semua, kenapa? Ajarannya kok belum menentang saya. Pak Kris, izin Pak Kris, biar nggak kemana-mana saya kasih topik. Bisa nggak Yang sih paling Pak Kris? dulu. Nah ini nih topiknya, kita buka topik baru. Bisa nggak Kristen itu berdiri sendiri? Ini topik baru nih. Bisa nggak itu Kristen berdiri sendiri, back to Yunani original text, tanpa nyolong kitab Yahudi dan nyolong istilah-istilah Al-Quran? Apa bisa hidup dan berkembang? Silakan Pak Kris. Kita ini sebenarnya bukan dibilang nyolong-nyolong. Memang kalau kita perhatikan firman dari Yesus, dia itu mengutip Taurat, ya, kitab Musa, ya. Kemudian apa yang dianggapnya masih berlaku tidak dirubah, tidak dibatalkan. Ya, jadi kalau itu masih berlaku adalah 10 perintah Allah itu, ya, tidak ada yang batal. Kita ini pengikut Kristus, bukan pengikut Musa. Kita juga pengikut Kristus, bukan pengikut ajaran-ajaran baru. Nah, Yesus mengajarkan sesuatu yang menggabungkan kitab Taurat dan Injil. Ya, ajaran Yesus dan kitab Musa, dia kan membenarkan, ya, apa yang dikatakan masih berlaku masih. Jadi kita juga, maksud Pak Kris ngaku-ngaku jadi orang Yahudi begitu? kita bukan, kalau kita melakukan 10 perintah Allah bukan karena kita ngaku-ngaku jadi orang Yahudi, bukan. Kan Yesus katakan mana kehendak Allah, mana kehendak Bapa, itu yang harus kita perhatikan. Kan apa dia katakan? Bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi melakukan kehendak Bapa di surga. Ini kemana-mana nih Pak Kris. Saya lagi Pak Kris, saya lagi izin. Kalau Pak Kris konsisten, nih dengerin baik-baik. Kalau Pak Kris konsisten mengikuti Torah, kalau Pak Kris konsisten mengikuti Injil Nabi Isa atau Iso, itu Anda tidak akan menjadi Kristen. Anda akan menjadi Yudaisme, minimal dari Nasrani. Kalau Anda konsisten, dengerin dulu, saya belum selesai. Anda tidak akan pernah menjadi Kristen. Kenapa? Kalau memang Kristen itu benar memakai kitab Yudaisme, Yudaisme menjadi Kristen. Buktinya sekarang orang Yudaisme melihat salib diludahi gitu loh Pak. Tapi kalau Anda tidak konsisten, Anda akan menjadi Kristen dengan membungkus ini semua. Ya, saya sarankan jadilah Kristen yang tidak bersandar kepada siapa-siapa, tapi bersandarlah kepada Roma, tulisan Paulus itu Pak. Silakan. Kita bersandar bukan kepada Roma. Tidak ada ajaran Roma. Yang ada ajaran Kristus kalau di Alkitab. Kalau ajaran Kristus meneguhkan hukum, itu yang harus kita patuhi karena kehendak Bapa di surga tertulis di situ. Maka ketika kalian, ya, entah Kristen dan Islam ini debat-debat, buat saya percuma. Ngapain kita siapin miliaran data, ya, untuk debat? Padahal sebenarnya itu tidak mempengaruhi iblis. Kenapa? Kalau iblis menganggap, itu kamu teman saya, nggak ada gunanya karena dalil-dalil kalian tidak menentang ajaran-ajaran Tuhan. Nah, jadi iblis membenci, ya, memerangi orang-orang yang memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Pak Jadi Kris, dua itulah kepanjangan. Tapi kenapa Kristen itu meninggalkan jati dirinya original teks yang Greek berbahasa Yunani itu? Kenapa Kristen meninggalkan itu? Silakan. Lah, kalau Anda katakan bahasa, memang kitab kita itu kalau dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kan sebelum ke bahasa Yunani bahasa murid-murid Yesus, bukan Arab, murid-murid Yesus kan orang Yahudi. Ya jelas kalau tulisan kitab-kitab itu ke bahasa Yunani berarti bahasa Yahudi lebih dahulu. Kalau itu bahasa Aramaik apa itu, nah jadi ke yang Yunani tidak mungkin, ya, kalau murid-murid Yesus memang. Pertanyaan sederhana, kenapa Anda tinggalkan original teks Yunani itu Pak? Kenapa Anda tinggalkan? Makanya kalau kita baca Alkitab, perhatikan apa yang disampaikan Yesus, ya. Kalau ajaran-ajaran, saya kasih contoh nih Pak, saya kasih contoh, ya. Di situ tertulis apostol. Kenapa Anda tinggalkan apostol mengganti menjadi rasul Pak?
Kenapa Anda tinggalkan Theos mengganti menjadi ALLAH gitu loh? Kenapa Kristen tidak mencintai Greek itu yang berbau Yunani, Pak? Kenapa? Itu pertanyaannya. Ya, bahasa di dunia Tuhan yang berikan, ya, pada zaman Babylon. Ada banyak macam. Nah, kalaupun Allah Tuhan Yesus mengizinkan bahasa lain digunakan untuk menerjemahkan firman dari Yesus, ya tidak masalah, karena murid-murid Yesus itu kan diberi kesanggupan berbahasa lain. Pak Kris nggak bisa menjawab. Jawabannya Pak ada di Filipi 1. Pak Kris saya kasih jawaban pakai data. Jawabannya ada di Filipi 1 nomor 18. Pak Kris coba baca Pak. Iya, Pak Kris coba baca Filipi 1:18 Pak. Jawabannya di situ. Jujurlah menjawab. Saya tidak Lagi-lagi juga Paulus yang ngajarin Anda. Apa perlu dibacakan? Mas Pandi bisa bacain Filipi 1:18. Kita kan bicara Yesus, kita lepas Ya, dulu iya, Paulus. saya kasih format jawaban Pak di sana. Saya ini dosen. Format jawabannya ada di sana supaya Anda benar-benar menjadi Kristen yang jujur gitu loh. Ya, Anda kan nggak suka Paulus. Kita bacain deh kalau Tapi gitu. tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Enak kan jawabannya Mas Dito? Udah hancur perpuluhan. Nah, jadi Kristen ini memberitakan Kristus itu ya bebas, mau bohong mau kagak, bodo amat, yang penting diberitakan, tabrak semua koridor yang berlaku. Gitu loh. Anda tahu sejarah bagaimana Kristen itu, Pak. Waduh, kalau saya ceritakan perang salib dan seterusnya, Pak, berapa korban jiwa, Pak? Itu loh, Pak. Jadi, Ya, saya juga baca buku tentang peperangan Kristen antar Kristen juga ada di buku The Great Controversy itu. Jadi memang terjadi perbedaan terjadi di banyak karena peperangan terjadi dari Katolik ke Protestan terus lanjut turun temurun terus ya. Tapi memang itu sejarah yang terjadi dinubuatkan di kitab Wahyu itu yang 7 sidang itu ya, ada Smyrna, Laodikia dan lain-lain itu. Jadi kalau kita ini Kristen ya, tidak semua Kristen itu sebenarnya menentang Kristus ya. Memang benar. Ini jadi kayak gimana ini, malah mengamini Pak Kris. Gimana Pak Kris? Pak, gini Pak, kenapa, gini aja sederhana pertanyaannya Pak. Kenapa Kristen di seluruh dunia itu berbeda-beda Pak? Kristen Indonesia beda Kristen Arab. Kristen Arab beda dengan Vatikan. Vatikan beda dengan di Bali. Kristen Bali beda dengan yang ada di Jepang. Kenapa beda-beda Kristen itu Pak? Iya, makanya kalau kita perhatikan apa yang namanya Babilonia, Babel di kitab Wahyu artinya kacau. Nah, terjadi kekacauan ini memang karena apa? Terjadi misunderstand tentang tulisan Paulus. Nah, makanya Petrus katakan, tulisan Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga diputarbalikkan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Saya kasih lagi Pak, yang di depan mata Pak Kris nih, izin Pak, terakhir dari saya. Di depan mata Pak Kris, di Indonesia, Pak Kris Advent. Kenapa Anda berbeda dengan yang lain? Silakan. Ya kalau kita berbeda ya seperti tadi, kalau dasar mereka juga punya dasar. Kenapa harus pelihara hari Minggu? Kenapa apa punya ayat-ayatnya? Ya, Jawabannya bukan begitu Pak. Jawabannya karena menafsirkan sesuai selera, meninggalkan original teks. Sekali lagi saya bilang Pak ya, menafsirkan, menerjemahkan sesuai selera, ya, tidak bersandar dengan original teks, begitu Pak. Oke, apakah saya kalau memelihara Sabat itu enggak original teks baik Al-Quran maupun Alkitab ada? Ya. Pak, orang yang bersahabat itu, dengarin Pak, orang yang bersahabat itu tidak akan pernah percaya ada penebusan darah manusia di tiang salib. Jadi percuma Anda bersahabat kalau Anda masih percaya penumpahan darah, penebusan dosa, Pak. Yudaisme sahabat, Yudaisme tidak mengenal penghapusan dosa di tiang salib. Jadi percuma Anda bersahabat. Lanjut Kang Dito. Itu gagal paham itu kok seperti itu.
Bukan masalah gagal paham. Justru Anda inilah yang dituduh di dalam kitab Wahyu pasal 3 nomor 9, Pak. Anda mengatakan sebagai orang Yahudi, ternyata Anda bukan. Coba kita baca sekarang Wahyu 3 nomor 9. Semalam kayaknya kelihatan Bapak ini udah paham. Ternyata turun itu apa ya? Lihat beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak. Ini justru Anda mengamini bahwa Anda adalah jemaat iblis, Pak. Itu Anda menjaga hari Sabat. Hari Sabat milik orang Yahudi. Orang Yahudi tertuang di dalam 10 hukum Taurat. Anda orang Indonesia bukan orang Yahudi. Lalu jemaat iblis ini gimana? Dengar ya, kalau persoalan Sabat bukan berbicara Yahudi, masih di Adam ya, itu sudah dilembagakan, sudah ditetapkan Yesus. 10 perintah Tuhan, 10 perintah hukum Taurat itu untuk Yahudi, Bani Israel, atau untuk Bani Adam? 10 perintah Allah untuk semua manusia. Iya, dan ngarang ini udah. Gimana Pak Kris ini? Kalau membodohi publik janganlah Pak di sini Pak. Buktinya kan Yesus katakan, jangan kamu menyangka aku meniadakan satu titik dari hukum itu. Berarti Yesus bukan mengajarkan kita meniadakan hukum itu. Karena Yesus berkata seperti itu, Yesus orang Yahudi, Bani Israel. Dia mengatakan Matius 15 nomor 24, aku hanya diutus kepada domba-domba tersesat dari Bani Israel. Jadi memang Yesus memelihara hukum Taurat. Taurat Musa yang diajarkan. Lalu Anda Bani apa, Pak? Kalau korelasi dengan pertanyaan Bang Handi tadi, perempuan Kanaan ini dipanggil oleh Yesus sebagai guguk. Perempuan Kanaan itu mengamini. Kalau orang Yunani, Matius 7 nomor 26-27, Bani Yunani juga dikatakan guguk. Korelasinya, kalau ternyata Bible ini ditulis oleh guguk, jedar. Maka orang Indonesia yang sudah membaca, ini Yunani ini dikatakan guguk. Aku nggak pakai aja lah kalau kayak gitu. Apa gitu Pak? Iya, Yunani aja. Iya, dikonfirmasi Pak Andi. Sudah itu alasannya Pak Andi. Jadi Bani Guguk bukan hanya disebutkan di luar Bani Israel itu Kanaan, tapi Yunani atau bangsa Siro Venesia, Markus 7 nomor 26-27 juga disebut guguk Pak. Ini pendapat dikit ya Pak Kris. Saya setuju kalau Pak Kris ini, pengikut Yesus. Tapi mohon maaf, bukan Yesus yang diutus kepada Bani Israel, tapi Yesus Kristus yang mati di tiang salib, yang fasik, yang terkutuk itu. Sekali lagi saya ulang Pak Kris, silakan mengikuti Yesus Kristus yang mati terkutuk di tiang salib, tapi bukan Yesus untuk Bani Israel. Jadi di sini ada dua Yesus Kristus. Terima kasih. Yesus yang benar adalah yang Yesus yang mati dan bangkit, dan dia lanjutkan bangkit. Tanda kemenangan. Jadi Yesus yang bangkit itu mengalahkan maut. Nah, Oke, sebenarnya Yesus yang dilahirkan dengan Yesus yang keluar dari kubur, ini keduanya yang sama atau salah satunya berbeda? Kalau Yesus mengatakan aku dari Bapa, aku dari atas, lalu ada Yesus yang mengatakan keluar dari kubur. Bagaimana Bapak bisa membedakan? Mana yang betul-betul Yesus? Yesus yang asli yang mana? Yang datang dari Bapa atau yang keluar dari kubur? Iya, datangnya dari Bapa, kan dia dilahirkan jadi manusia. Kemudian lalu yang keluar dari kubur siapa Pak? Ya, keluar dari kubur adalah Yesus yang pernah lahir itu. Macam mana Bang Handi? Yesus lahir. Surah Maria juga disebutkan tiga itu Yesus itu lahir, mati dan bangkit. Di mana di Al-Quran juga?
Pak, kalau merujuk kepada dalil, iblis itu dilemparkan dari langit kemana, Pak? Di bawah bumi, atau